Bismillahirrahmanirrahim. Babu azabil qabri wa syiddatihi. Ini bab menjelaskan tentang azab kubur dan syiddatihi, dahsyatnya peristiwa alam kubur. Haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana Ibnu Mu'ad, haddatsana Husain Marudi, haddatsana Abu Muawiyah ad-Dhariri, anil Ahmash, daripada Minhal bin Amru, dan daripada Bara bin Azib. Qala, berkata ia, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi janazati rajulin minal ansar, bertujuan menghantarkan jenazah seorang laki-laki daripada kaum Ansar, yaitu masyarakat Madinah. Fantahina ilal qabri, maka sampailah kami kepada kubur. Walam yulhad ba'du, dan belum diliang lahatkan. Sesudah itu fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekelilingnya Rasulullah. Faka'anna ala ru'usina at-tayru, maka seolah-olah berada di atas kepala kami tayru, yaitu sekumpulan burung. Wa fi yadihi audun, dan pada tangannya Rasulullah ketika itu audun, satu kayu, satu tongkat. Yang kitu bihil arda, yakni yahfiru bihil arda. Maka dengan tongkat tersebut Rasulullah mengorek-ngorek akan bumi. Farafi'a ra'sahu, maka ketika itu Rasulullah mengangkat kepalanya. Waqala, beliau bersabda, ista'idhu billah min azabil qabri marratain au salasan. Ada yang mengatakan ketika itu Rasulullah mengatakan sebanyak 2 kali, ada pula yang mengatakan 3 kali. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ista'idhu billahi min azabil qabri, berlindunglah kalian semua dengan Allah daripada azab kubur. Qala, lalu Rasulullah bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang mukmin, idza kana fi iqbali minal akhirah, ketika ada ia menghadap kehidupan akhirat, wanqata'a minad dunya, dan putuslah dia daripada kehidupan dunia atau terpisah ia daripada kehidupan dunia, nazalat ilaihi malaikatun, turunlah kepadanya beberapa malaikat, bayadu wujuhihim, yang putihlah segala wajahnya, kasyamsi, seumpama matahari. Wa ma'ahum, dan beserta mereka malaikat itu, kafanun minal jannah, satu kafan daripada syurga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan beberapa ramuan daripada ramuan-ramuan syurga. Fayajlisuna muddal basari, maka duduklah mereka itu para malaikat banyaknya muddal basar, sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malik maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, sehingga duduk ia di sisi kepalanya calon mayit. Fayaqulu, maka berkata ianya malik maut, fayaqu ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa-jiwa yang suci, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanih, keluarlah menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada keridhaannya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju, maka keluar ianya ruh, watasilu kama tasilul qataratu minas saqa, dan mengalir ianya ruh seumpama mengalirlah tetesan air daripada kendi. Faya'khudunaha, maka mengambil ianya malik maut akan nyaruh. Fala yad'unaha fi kafihi tarfata ainin, hatta ya'khuduha fi dhalikal kafani wal fi dhalikal kafana wal hunuta fayakhruju minha qattayyibi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruh at-tayyibah fayaquluna ruhu fulanon ibni fulanen bi ahsani asma'ihi summa yantihuna biha ila sama'id dunya fayastaftahuna laha. Kemudian Rasulullah bersabda, sehingga mengambil oleh mereka akan nyaruh pada demikian kafan, artinya memasukkan, membalutkan dengan kafan tersebut dan diberikan ramuan-ramuan surga. Maka keluar daripadanya ruh tersebut bau yang sangat wangi seperti harumnya kasturi yang didapati di atas bumi. Maka duduk mereka dengan nyaruh dan tidak berlalu mereka dengan nyaruh di atas satu rombongan malaikat, melainkan semua malaikat-malaikat itu akan bertanya, ma hadhihi ruh, ruh siapa ini at-tayyibah yang baunya sangat wangi. Maka malaikat yang mengantar ruh itu menjawab, ruh si fulan, anak daripada si fulan, dengan jawaban menyebutkan nama yang sangat baik. Summa, kemudian berhenti mereka itu malaikat bersamanya ruh hingga kepada langit dunia. Fayastaftahuna laha, maka meminta oleh mereka itu malaikat untuk membuka pintu langitnya dunia. Fayaftahu lahu, maka dibuka ianya pintu bagi mereka. Fayastaqbiluha, maka menghadapkan ia akannya ruh, wayasya'ihuha wayasyi'uha min kulli sama'in maqrubuha ila sama'illati taliha, dan menghantar ia akannya ruh daripada tiap-tiap langit. Maqrabuha ila sama, yang didekatkannya kepada langit allati, yang mengiringi akannya langit, hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah, sehingga sampailah mereka dengan nyaruh kepada langit yang ketujuh. Jadi cerita daripada seorang sahabat bersama Rasulullah. Ketika itu menghantarkan jenazah salah seorang daripada kaum Ansar. Tak kala para sahabat bersama Rasulullah sampai di pinggir liang lahat, mereka semua melihat Rasulullah duduk di samping liang lahat tersebut, maka para sahabat itu pun duduk di sekelilingnya Rasulullah.
Dan seolah-olah kata sahabat, ketika itu ada segerombolan burung seolah-olah memayungi Rasulullah daripada teriknya matahari. Dan di tangannya Rasulullah ketika itu ada satu tongkat kayu. Necok sikrek kaya li Rasulullah, necungke-cungke tanah. Artinya nepreh-preh li Rasulullah, dang-dang nekebumikan mayat tersebut. Lalu Rasulullah mengangkatkan kepalanya ke atas. Lalu Rasulullah bersabda, "Ista'idu billah min azabil qabri." Ada yang mengatakan Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama tersebut sebanyak 2 kali. Ada pula sahabat yang lain mengatakan bukan 2, bahkan sampai kepada 3 kali. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Wahai seluruh sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah daripada azab kubur." Artinya apa? Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, bagaimanapun silsilah mulia kehidupannya, tapi ketika berada di alam kubur, tidak ada yang mampu membebaskan kita daripada berbagai macam hal. Yang hanya mampu membebaskan kita daripada azab kubur itu cuma Allah. Makanya Rasulullah mengingatkan, "Ista'idu billah." Berlindunglah kalian kepada Allah, karena tidak ada satupun yang mampu menolong kita. Hanya pertolongan Allah lah yang kita butuhkan pada saat kita berada di alam barzakh. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena kebiasaan umumnya orang yang meninggal itu dimasukkan kepada kubur. Pada hakikatnya itu bukan alam kubur, melainkan alam barzakh. Sekalipun tidak ada kubur yang namanya barzakh, semua kita akan melewatinya. Karena setelah alam ruh, pasti kita akan berada di dalam alam kandungan. Ketika kita keluar daripada kandungan, maka masuklah kita kepada alam selanjutnya yang dinamakan dengan alam dunia. Setelah kita meninggalkan alam dunia yang dinamakan dengan kematian, kematian itu adalah gerbang masuk kita kepada alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Apabila belum kita meninggal, maka kesempatan menuju kepada alam barzakh itu tidak bisa. Karena jalan menuju kepada alam barzakh itulah melewati yang namanya kematian. Karenanya kematian itu bagi kita orang mukmin wajib kita meyakini bahwa itu bukan akhir daripada kehidupan. Tapi kematian itu adalah awal kita menuju gerbang kepada kehidupan selanjutnya. Maka kehidupan selanjutnya dinamakan dengan alam barzakh. Kenapa dinamakan barzakh? Karena alam itu terdinding. Kita tidak bisa lagi kembali kepada alam dunia, dan kita pun belum mampu menuju kepada alam akhirat. Terdinding daripada 2 alam. Alam dunia tidak mampu kita lagi kembali, kepada alam akhirat pun belum bisa kita melaluinya, karena gerbang menuju alam akhirat belum dibuka oleh Allah. Maka gerbang menuju alam akhirat itulah yang dinamakan dengan hasyar. Dibangkit kembali kita oleh Allah. Setelah kita dibangkit kembali dengan melewati huru-hara yang dinamakan dengan hari kiamat, setelah terjadi hancur semuanya, dibangun kembali oleh Allah, maka kita semua akan dihasyar, dibangkit oleh Allah. Setelah dibangkit, kita akan melewati yang namanya mahsyar. Artinya satu kumpulan. Padang mahsyar, satu tempat yang sangat luas yang dikumpulkan semua manusia, mulai daripada masa zamannya Nabi Allah Adam hingga sampai kepada hari kiamat. Makanya dinamakan mahsyar, tempat kumpulan setelah dihasyar. Apa itu hasyar? Dihalau kita oleh malaikat. Maka sebelum kita berada alam akhirat, terlebih dahulu kita berada di alam barzakh. Alam menuju kepada alam akhirat. Maka alam barzakh bagi orang yang mukmin itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan alam dunia ini masih dalam keadaan
setengah sadar nyo golem udip yang sesungguhnya. Alam dunianyo alam khayalan, alam khayalun, alam khayalan. Kenikmatan yang sesungguhnya golemna alam dunia. Kesusahan yang sesungguhnya pun tidak ada di dalam dunia. Kenapa tidak dikatakan ada kenikmatan yang sesungguhnya? Karena kenikmatan di alam dunia itu hakikatnya tidak ada. Na nikmat alam dunia hana ada. Na susah alam dunia, pedih alam dunia hana ada. Cuma alam khayal. Ibarat getanyo tak hadapi alam dunianyo sama seperti kejadian di alam mimpi. Ketika kita terjaga daripada tidur, rupanya semua itu tidak ada. Begitulah perbandingannya. Tak kala kita berada di alam barzakh, setelah kita melewati kematian, barulah kita sadar. Rupanya semua yang ada di alam dunia itu tidak ada. Na nikmat hana dulu. Tak pegah cukup lezat saboh-saboh makanan. Lezatnya kan bak makanan tu, tapi bak lidah. Pada hakikatnya nikmat itu tidak ada. Senangnya hidup bak mangan asawa tu tunggu. Menye tubuh tu sehat. Menye hana sehat tubuh, pangkat hana arti tunggu. Harta tidak ada manfaat. Makanan yang lezat itu pun tidak ada artinya. Karena tubuh tu sakit. Maka nikmat yang sesungguhnya hana tunggu. Dan semua itu berakhir. Hana yang kekal. Makanya tidak dikatakan dengan nikmat. Lezat makanan menyemangat asawat. Lezat makanan menyepah lidah. Hana kenang kayap. Dan lezat itu pun terbatas. Hanya sebatas berada pada lidah. Wate katrok baru kuang. Katrok kedai bak perut. Mangat hana mangat. Santut. Maaf cakap tak pegah. Kutrau sama be'ek besantut. Pat hidup lezatnya ke bak lidah sagayo biuk. Nya menyana kaya tu. Mangatat-tat. Sia tepanggang tu. Menyaigaw tegot. Lidah teman tempah. Igo tehana got. Lidah teman kayap. Nyan hana mangat sia panggangnya tu. Percit mangat. Iaitu boh kaya te blender. Karena berlaku hana igaw. Ya ni kan. Maka nikmat di dunia ini adalah nikmat khayalan. Maka nikmat yang sesungguhnya di mana? Mulai kita rasakan itulah di alam barzakh dan selanjutnya akan kita rasakan berkekalan selamanya itulah di alam surga. Begitu pula sebaliknya kesusahan yang benar-benar itu susah, itulah kita mulai di alam barzakh, selanjutnya akan kekal selamanya azabun alim, merupakan azab yang sangat pedih. Itulah di alam neraka. Na'udzubillah. Maka Rasulullah kemudian menceritakan. Kenapa diceritakan oleh Rasulullah? Karena tidak ada satupun yang dapat melihat tak kala terjadinya orang meninggal. Hana yang duh tak kala duh. Yang bisa kita lihat orang yang taat meninggal sama seperti ahli maksiat. Sama, hana beda. Apakah dia ulama ataupun bukan ulama, sama. Pekerja atau syurga ataupun atau neraka, sama yang kita nyokan. Oh beda tu punya ulama ramai orang yak semayang, ramai orang yak kunjung. Para pejabat juga demikian. Para saudagar-saudagar kaya juga sama. Karena beda tu. Apakah mereka itu saadah atau syakawah? Tidak ada tanda yang bisa meyakinkan kita. Hana tu. Makanya Rasulullah mengingatkan dan beliau menceritakan ketika seorang hamba yang mukmin meninggalkan alam dunia menghadap kehidupan alam akhirat, artinya detik-detik hamba itu meninggal dunia, detik-detik keluarnya ruh daripada badan. Maka ketika itu turunlah para malaikat, kata Rasulullah. Yang wajah malaikat tersebut semuanya wajah berwarna putih. Berkilau-kilau laksana cahaya matahari. Itanya hendak lalu. Yang ahwat yang melinggai para ulama, melinggai syuhada, melinggai urung-urung yang dalam menuntut ilmu agama. Si golom urung yang melinggai dunia tu kunutron ubena malaikat dari langit tu.
Wajah mereka itu berseri-seri. Rasulullah ingin menceritakan kepada kita yang bahwa malaikat itu menampakkan dirinya dengan wajah yang begitu indah. Jalan manyet tersebut deh nekalan deh. Makanya terkadang sebahagian calon manyet itu tercengang. Awak tegakalan para malaikat cukup ramai gitu. Tercengang tahu. Itanya head dapur ratip begitu tahu gekalan. Tersenyum wajahnya, merasa senang. Karena beliau dapat melihat malaikat itu yang wajahnya begitu indah, ingin menghampiri beliau. Senang. Narame malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah, banyaknya sejauh mata memandang, cukup ramai gitu. Cukup ramai. Maka setelah semua malaikat itu turun, barulah turun Malik Maut, Malakul Maut. Malaikat Idrail. Baru turun malaikat Idrail. Bahkan malaikat Idrail pun turun ketika beliau ingin mencabut nyawa orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang taat. Beliau pun menampakkan wajahnya yang begitu indah. Hana menyeramkan. Sehingga legetanya pun hana gelisah, hana susah. Tak kalah wajah beliau. Merasa senang, merasa bahagia. Sehingga Malik Maut itu pun mencabut ruh seorang hamba yang mukmin tersebut. Kata Rasulullah, wa tasilu kama tasilul qitratu minas saqa. Kenerinta nunggu. Puasit ruh tersebut keluar dengan sendirinya. Karena ketika Malik Maut berada pada kepala hamba yang mukmin, apa kata Malik Maut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang suci, wahai ruh yang mulia, ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Keluarlah kamu untuk menghadap ampunan Allah, untuk menghadap keridhaannya Allah. Artinya keluarlah kamu untuk menghadap sang kekasihmu, yaitu Allah Ta'ala. Fatakhruju itibit ke terawirah dulu. Kon gerinta, kon getari, rohnya ditibit ke roh. Pakon. Karena roh tersebut mendapatkan undangan yang mulia daripada zat yang termulia, yaitu Allah Ta'ala. Seolah-olah Malik Maut ketika itu membawa undangan khusus kepada roh tersebut. Engkau telah diundang oleh Allah. Engkau telah diundang oleh kekasihmu. Allah sedang menunggu dirimu. Watasilu ile roh daripada badanku. Persih nunggu mutuah nepegah oleh Rasulullah lagi ile tetesan air daripada kendi. Hana sulit nunggu cerum roh kudrawai. Yang roh mukmin nunggu. Kemudian malaikat yang turun dari langit tersebut rupanya membawa ramuan-ramuan daripada surga. Juga membawa kain kafan daripada surga. Kain kafan itu pun diramu dengan ramuan surga, bayar yang cukup wangi itu. Lalu ruh tersebut dibalut oleh malaikat dengan kain kafan surga yang diramu dengan ramuan-ramuan surga. Necak roh tersebut oleh malaikat tersebut nepei ulangnya. Yang pertama dinaikkan ke langit dunia. Kemudian selanjutnya dinaikkan kepada langit selanjutnya, dinaikkan kepada langit selanjutnya. Rupanya tengku nepei roh tersebut karena roh mulia. Itulah melewati pintu langit. Watekat roh ba pintu langit dunia, netok-tok pintu oleh malaikat tersebut, bukalah pintu. Ada ruh hamba Allah yang ingin menghadap kekasihnya, buka pintu oleh malaikat. Oh, wate malaikat yang membawa roh mukmin tersebut berjumpa dengan kelompok malaikat-malaikat yang lain, pastinya malaikat yang lain bertanya, "Hai, nyana roh supoi le, cukup berat baya wangi, supoi le rohnya." Maka malaikat itu pun menjawab dengan nama yang mulia, dengan sebutan yang lemah lembut. Nyo roh Muhammad Rishad bin Tunku Muhammad Amin. God disebut karena roh orang mukmin. Maka semua malaikat yang berjumpa dengan ruh tersebut karena mencium bau wangi yang begitu semerbak, maka semua malaikat bertanya, "Hai roh suponya ile, hai roh suponya." Semua malaikat itu bertanya. Sehingga sampailah kata Rasulullah,
roh itu dibawa oleh malaikat tersebut ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala. Maka ketika sampai kepada langit yang ketujuh, para malaikat itu pun melapor kepada Allah. Maka Allah menjawab, iktabu kitabahu fi illiyin. Catat olehmu akan satu catatan di dalam buku illiyin. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikan olehmu akannya roh itu kepada dunia. Minha khalaqtuhum, karena daripadanya dunia aku menciptakan akan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan daripadanya dunia u'iduhum wa minha ukhrijuhum, dan dalamnya dunia aku kembalikan akan mereka. Wa minha ukhrijuhum, dan daripadanya dunia pula aku keluarkan akan mereka. Taratan ukhra, pada kali yang lain. Fatu'adur ruhu, maka dikembalikan akan ruh fi jasadihi, di dalam fatu'adur ruhu, maka dikembalikan akan ruh dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakanu, dan datang akannya oleh dua malaikat. Lalu bakwate roh tersebut dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu melapor kepada Allah, ya Allah, ini adalah roh Fulan bin Pulin ya Allah, yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, yang matinya di dalam keadaan sa'adah ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai malaikatku, catatkanlah namanya itu di dalam buku stambu calon-calon penghuni surga. Lalu kembalikan roh itu kepada jasadnya di alam kubur. Karena wahai malaikatku, daripada tanah aku jadikan mereka sebagai manusia, dan ke dalam tanah aku akan kembalikan mereka, dan dari dalam tanah pula aku akan keluarkan mereka pada kali yang lain. Maka neco roh tersebut le malaikat, maka nepetamong balik di dalam jasad di alam kubur. Ada sebahagian yang berpendapat yang dimasukkan di dalam jasad itu bukan sekalian jasad, melainkan setengah daripada jasad. Ada pula yang berpendapat roh itu dimasukkan ke dalam jasad adalah seluruh tubuhnya pemilik daripada roh tersebut. Nah yang pegah geputamong ban sabuh badan, nah yang berpendapat sikan badan, wallahu alam. Kemudian ketika roh itu sudah dikembalikan ke dalam jasadnya, datanglah dua orang malaikat yang dinamakan dengan Munkar wa Nakir. Nah, baru truk Munkar wa Nakir. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya baginya jasad yang sudah bersama ruh kembali. Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Fayaqulu, maka menjawab ia, Rabbi Allahu, Tuhanku itulah Allah. Ataupun Allahu Rabbi, Allah itulah Tuhanku. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu bertanya balik baginya, wa ma dinuka, apa agama engkau? Fayaqulu, dia itu menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kalewat pertanyaan kedua, ditanya kembali pertanyaan yang ketiga. Fayaqulani lahu, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi ba'atsa fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kena tanya Muhammad nyantau kan menan. Kena tanya siapa Rasul engkau, kan menan pertanyaan. Persina tanya ma taqulu, apa menurut pendapat engkau? Hadhihi rajul, berkaitan dengan seorang laki-laki, alladzi ba'asa fikum, yang telah dibangkitkan Allah pada kalian. Apa menurut pendapat engkau? Siapa dia?
Maka menyegetannya taturinya adalah Rasulullah. Kita pun mengikuti sunnah-sunnahnya, bahkan setiap waktu bersalawat kepadanya. Pasti kita akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang engkau tanyakan itu tentang laki-laki yang telah diutus oleh Allah, itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan terjawab laganya nunggu. Fayaqulani lahu, karena mampu terjawab, getanyang balik. Wa ma ilmuka? Bagaimana engkau tahu bagaimana ilmuka? Nah, menurut pengetahuan engkau. Getanyang nunggu. Ya, bagaimana ilmuka? Pengetahuan engkau tentang Muhammad. Artinya apa dah? Akhwatnya netanyang le dua malaikat, ma rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Allah. Nyen puka selesai galam engkau. Malaikat itu tetap akan menanyakan dalil kepada kita. Apa buktinya Allah itu Tuhan? Ketanyang dong. Makanya menyenata buat alhamdulillah dong. Menyenata buat pasti roh terjawab. Hai, kalaganya nur raja wa taudib ka kemenang. Nya musibah dong. Menyena ilmu alhamdulillah mampu kita jawab. Wateka mampu le kita nyota jawab berbagai macam pertanyaan. Maka baru truk kepada tingkat getanyang Rasul. Bagaimana pendapat engkau tentang laki-laki yang telah diutuskan kepada kau? Oh, itu Rasulullah. Lalu dia kembali. Pat ada puai katanya Rasulullah. Getanyang nunggu. Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Di mana lahirnya? Yang getanyang nunggu. Makanya dari jina watapai jono ko sodepu kadang tinggal dalam tu. Mah musibah tu. Makanya bila mana kita tidak memiliki ilmu tentang yang demikian, musibah. Karena yang menjawab ketika itu bukan EQ kita, melainkan adalah iman. Pakai bancara tak imani terhadap Muhammad yang merupakan seorang rasul bila kita belum mengenal siapa beliau. Jadi peragut legok tu. Maka untuk menguatkan kualitas iman kita, harus kenal kita terlebih dahulu. Siapa beliau sebenarnya? Anak siapa? Kakeknya siapa namanya? Nyampe ada tu. Ya kali tak apa ya wai kan? Ya, mudah-mudahan bejut kahanjit mendum sekilas mendam. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, nan menteng thang kamu madah. Sebab menyau kelam takut murah-murah anak jujun dek. Ya. Sebab panjang ini. Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qis, Qis anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudhar, Mudhar anak Nidhar, Nidhar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Adnan kamu madah. Ya. Kemudian fayaqulu, maka berkata ia, karena akhwat tegetanyang wa ma ilmuka, bagaimana ilmu engkau, pengetahuan engkau terhadap yang namanya Muhammad. Fayaqulu, maka menjawab ia, qara'tu kitaballahi ta'ala, aku membaca akan kitab Allah Ta'ala, wa amantu bihi, dan aku beriman dengannya, wa sadaqtuhu, dan aku benarkan akannya. Fayunadi munadi sadaqa abdi. Maka menyeru oleh yang menyeru, benarlah hambaku. Ya ni kala. Akhwat getanyang hai pakiban menurut pandangan kata. Sehingga legata tapegak Muhammadnya Rasul. Dijawab lemanya tersebut. Hailun baca dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini kan dalam Al-Quran bukan? Ahwat tajawab laganya. Mana tak yakin dia kata aman tu be.
Dan memang lagi isi Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wasadaqtu, dan kami benarkan. Maka terdengarlah suara, sadaqta abdi, apa yang dijawab oleh hambaku itu semuanya benar. Oh, watai kalaganya kalaganya mana? Sehingga apa yang terjadi? Fafarishu lahu firasyan minal jannah. Maka dihampar oleh mereka baginya akan satu hamparan daripada syurga. Wa albasuhu libasan minal jannah. Dan diberikan pakaian akannya akan satu pakaian daripada syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan membuka baginya akan satu pintu kepada syurga. Ya'tihi min rihiha. Yang datang akannya daripada anginnya syurga. Wa tibiha, dan bau wanginya syurga. Wa yafsuhu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan luas dan wa yufsahu lahu, dan diluaskan baginya dalam kuburnya mudda basarihi, sepanjang mata memandang. Subhanallah. Ya, nekalan mampu lewati seluruh pertanyaan mungkar wa nangkir, dan karena pengakuan daripada pihak Allah, benarlah hambaku atas semua jawabannya, nyan kali kegedanya mana. Oh, watanya langsung aju para malaikat sibuk mempersiapkan kuburan gedanya. Subhanallah. Sibuk malaikat geliang permadani syurga, geliang kaso syurga. Semua milik syurga. Gebi pakaian kepada hamba tersebut berupa pakaian syurga. Bahkan sebuah pintu gepetumbuh ke dalam syurga, sehingga angin syurga tak mengerasa, wangi-wangian syurga tak mengerasa, keindahan dan kenikmatan syurganya kamu mulai itu. Sehingga dalam riwayat yang lain, datanglah seorang malaikat selanjutnya. Apa kata malaikat tersebut? Tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru. Ya, ini kan. Maka neeh manyet ba alam tersebut di alam barzah. Pajan baru jaga wate kali kiamat. Iye, ka kiamat lagaw. Senantiasa penuh dengan kenikmatan. Nyo yang tak harapkan. Nyo sulit. Karena untuk mendapatkan keistimewaan harus dengan kerja keras. Beile di akhirat idonya juga demikian. Beile ada tujuan yang god, tujuan yang buruk juga sama. Hantar tim kerja keras uro malam golam berempa walaunya tujuan keburuk. Ne pencuri tiba yakin ni mulu-mulu ne. Lalau je ni jak ne kan. Menyahai tim lagian usaha dengan semaksimal, hai tim cuma-cuma barang gop. Tujuan bro mentang perle dengan kerja maksimal. Apalagi tujuan yang god. Lebih-lebih lam. Tujuan atih yang lebih god. Apa itu tujuan yang lebih? Itulah tujuan mendapatkan alam kubur. Raudhata miryadil jinan. Sulit dan tahan. Tapi walau sulit, nyokunyo yang kita harapkan. Maka dengan usaha kita semaksimal apapun tidak akan tercapai. Tanpa bantuan daripada Allah. Nah, makanya lam ti'wati ada melaki. Tamu doa lagi tanya kepada Allah. Sehingga nepegah li Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya lagi tanya wate mati nabi pahala syahid oleh Allah. Maka ketika meninggal kita mendapatkan pahala syahid, pastinya alam kubur kita akan menjadi raudhatan riyadil jinnan. Putra ni baca li Rasulullah lam tip ura limang belah ge ta baca tu kuhana panjang zikir. Putra zikir Allahumma barik lil maut wa barik li ba'dal maut. Allahumma barik lil maut. Allahumma barik lil maut wa barik li ba'dal maut. Yang cuma tak baca. Ya Allah, berkahilah diriku itu dalam menghadapi kematian. Wa barik li ba'dal maut, berkahilah diriku sesudah kematian. Surah 15. Allahumma barik lil maut, barik li al maut. That's it. Allahumma barik lil maut wa barik li ba'dal maut. Nyata kata bacaan. Dalam riwayat yang lain, na yang metulih metamah fi dengu. Allahumma barik li fil maut wa barik li ba'dal maut.
Ya Allah, berkahilah diriku dalam menghadapi kematian dan berkahilah diriku sesudah menghadapi kematian. 15 getiuro. Maka kata Rasulullah, a'atahullahu, Allah akan memberikan ujaran syahidan, akan pahala syahid. Hana panjang nyan mantang dah baca tu. Nyampe tua-tua. Dalam tiap urang 15 gak lebih hana buku, hana mesti setelah salat. Allahumma barik li fil maut wa barik li ba'dal maut. Hana panjang tu, hana panjang. Bapak tabah Honda ta bacanya. Tuhan mati maut, kakak cocok aja. Ni kan. Yang menyembelingkai ahli sa'adah. Kemudian nyoho nak pegah ke. Wa ya'tihi rajulun husnul wajhi tibur rihi fayaqulu lahu abshir billadhi yasiruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu bihi fayaqulu lahu man anta fayaqulu ana amaluka salih fayaqulu rabbi aqamis sa'a hatta arji'u ila ahli wa khadami. Ya, nekalan. Setelah dihamparkan berbagai macam hiasan-hiasan syurga, datanglah kepadanya seorang laki-laki yang sangat bagus wajahnya, cukup ganteng tunggu. Tiburiyah, yang sangat wangi baunya. Fayaqulu lahu, maka berkata ia baginya, abshir billadhi yasiruka, bergembiralah engkau dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau, hadza yaumika, pada hari ini, alladzi kunta tu'adu bi, engkau yang telah dijanjikan Allah dengan berbagai macamnya janji. Rupanya tengku leh ni hiasi alam kubur katanya oleh Allah. Truk tidrau ragam tu, cukup lagak wajah, cukup wangi bayar. Bahkan uragamnya gekun bak katanya. Hai. Nyo uronyo adalah ura kesenangan bagi kata. Maka bersenang-senanglah engkau dengan apa yang telah dijanjikan Allah kepada engkau. Nyan kenuragam tersebut. Sehingga mayat tersebut terheran-heran. Nyan tahu wilayah. Hantam pernah lun kalan wajah yang lagenyan ganteng, baya yang lagenyan wangi. Fayaqulu lahu, maka mayat itu bertanya, man anta, siapa engkau? Sebenarnya nyoga tasa wale, pu bangsa malaikat, pu bangsa jin, pu bangsa manusia. Apa jawabnya? Ana amaluka salih. Aku ini adalah amalan engkau yang saleh selama engkau hidup di dunia. Nyo kulun nyo amal saleh kata yang kan jelma oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai laki-laki, sebagai sahabat kata di alam barzah nyo. Nyo mandung tak merasakan tu dengku. Mudah-mudahan beruh kata nyo di dalam. Jadi penasaran kata nyo. Hantam pernah sakalan sebab cukup lemah lembut bicaranya, lemah lembut tindakan dan sikapnya. Karena terlalu penasaran bertanya yang tu, hai kata nyo sawai. Hantam pernah nungkalan wajah lagi wajah kata. Tak pegah abu walon kon hi lagi kata sih. Anu lon pikon tawa kata ile. Ijawab le uragamnya, lonyo adalah amal saleh kata. Yang dipujud oleh Allah Ta'ala ba uronyo. Tujuannya sebagai teman bagi kata. Fayaqulu, maka berkata ia, Rabbi ya Tuhanku, aqimis sa'ah, dirikan olehmu akan kiamat. Hatta arju'a ila ahli wa khadami, sehingga aku akan kembali kepada ahliku dan kepada kawan-kawanku. Ya, karena terlalu senang, terlalu bahagia, sehingga manyatnya berharap kepada Allah. Ya Allah, Nabi berbagah-bagah kiamat. Ya Allah, nyak lon rempak kembali dengan seluruh sahabat-sahabat lon.
yang pernah kamu duduk bersama dalam masjid jami' kamu buat, yang pernah kamu berjamaah bersama, buka puasa Senin Kamis bersama, berbagah-bagah ya Allah ni kiamat. Jangan menyurung taat pakon. Karena gitu pedraw menyet terjadi kiamat pasti asal syuruh, pasti asal syurga. Nyawa nikmat daripada alam kubur. Berkenaan dengan azab kubur, insya-Allah minggu depan ataupun Sabtu depan kita akan bahas yang mudah-mudahan beruh kita daripada ahli yang mendapatkan nikmat kubur dan keistimewaannya kubur, dan dipuji'u oleh Allah kita daripada ahli yang mendapatkan berbagai macam azab kubur. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.